Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Bagus Saputra dari Prodi Ekonomi Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi tatanan perekonomian baru pasca pandemi. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kasus baru berupa kasus infeksi pada paru dan telah teridentifikasi penyebabnya, yaitu infeksi baru novel coronavirus COVID-19. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus klaster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Saya akan menjelaskan materi tentang tatanan ekonomi baru pasca pandemi, tentang pemulihan ekonomi pasca pandemi. Skenario pemulihan ekonomi RI. Semua negara hari ini berhadapan dengan dilema bagaimana memulihkan kehidupan sosial ekonomi, tapi juga bisa menghentikan penyebaran COVID-19 dengan korban jiwa minim dan pelonjakan angka penularan yang bisa diatasi oleh sistem kesehatan nasionalnya. Keberhasilan negara dalam mengelola dilema dalam mengatasi COVID terletak pada hadirnya efektivitas government yang didukung dengan kapasitas kepakaran sumber daya manusia, kesehatan epidemiologi, virologi, dan saintis lainnya, serta yang tidak kalah penting adalah tindakan cepat. Menurut Slezak, Rivers, dan Swart, krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 akan menghasilkan pola pemulihan ekonomi yang berbeda antar negara. Kondisi perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19. Sri Mulyani menyampaikan optimisme yang cukup tinggi saat memasuki tahun 2020 karena telah berhasil melewati tahun 2019 di mana kondisi perekonomian cukup berat, apalagi pada tahun 2019 merupakan tahun politik dengan adanya pemilihan umum yang cukup menguras energi, bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran akan terjadi perpecahan di antara anak bangsa. Namun pada triwulan 1 2020 ternyata terjadi wabah pandemi COVID-19 yang diawali pada bulan Januari di Wuhan, China, dan mulai merebak di Indonesia pada bulan Maret. Situasi yang terjadi membuat optimisme yang telah ada pada awal tahun luluh lantak, karena tantangannya adalah nyawa manusia. Selain masalah kesehatan, efek pandemi juga langsung dirasakan oleh semua sektor ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi keuangan negara. Dalam dampak tersebut diantaranya market panik, keuangan negara menjadi berat, anggaran pendapatan dan belanja negara berubah secara luar biasa, penerimaan turun drastis, pengeluaran melonjak, dan defisit naik dari target sebelumnya 1,7% menjadi 6% di atas produk domestik bruto. Dengan tema Kami Kemenku, Satu Keluarga, Satu Visi Mengawal Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani menggarisbawahi peran penting Kementerian Keuangan dalam melakukan langkah-langkah luar biasa untuk melakukan pemulihan ekonomi. Peran aktif dari seluruh insan Kementerian Keuangan dalam mengawal pemulihan ekonomi saat pandemi ini menjadi sangat penting dan merupakan pengalaman hidup yang tidak akan terulang kembali, karena pandemi COVID-19 bukan hal yang rutin terjadi setiap tahun atau dekade. Hal ini berjalan paralel dengan new normal, sebagai cara hidup baru setelah virus COVID-19 hadir di bumi dan hingga kini belum ditemukan vaksin sebagai antivirus. Sebagai pegawai Kementerian Keuangan, tentunya kita harus tetap optimis. Jangan pernah lupa bahwa kita semua merupakan orang-orang pilihan yang dipercaya untuk mengelola keuangan dan kekayaan negara. Pegawai Kementerian Keuangan adalah orang-orang yang terbaik yang haus akan tantangan. Banyak hal yang dapat kita berikan dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini. Strategi pemerintah pusat dan daerah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian skala nasional. Namun, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Saat ini dibutuhkan pula peran pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pinjaman PEN daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak COVID-19 yang relatif parah, agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah.
pemberian pinjaman PEN daerah adalah oleh pemerintah pusat tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBN, yakni adanya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung counter siklikal dan stabilitas nasional, dengan tetap memperhatikan skema pendanaan dan pembiayaan existing di daerah. Presiden membentuk Satgas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Presiden Jokowi telah membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam gugus tugas ini, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin ditunjuk sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu tugas utama Satgas ialah menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, ada 5 program kerja yang telah disusun. Program ini dibedakan sesuai dengan tema pekerjaan yang harus dirampungkan. Kelimanya adalah Indonesia Aman, Indonesia Sehat, Indonesia Berdaya, Indonesia Tumbuh, dan Indonesia Bekerja. Ini beberapa potret new normal dan pemulihan ekonomi. Sekian penjelasan mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.